Indonesia adalah negeri yang mempesona, dihiasi dengan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadatnya sendiri. Salah satunya adalah kota Cirebon. Cirebon merupakan sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat yang memiliki keindahan alam dan kekayaan sejarahnya, seperti kisah dari Desa Sitiwinangun. Desa Sitiwinangun yang terletak di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dikenal sebagai Desa Gerabah. Asal mula kerajinan gerabah di desa ini dipercayai sejak berabad-abad yang lalu. Ya itu tadi mengenai Desa Sitiwinangun berasal dari gerabah juga karena bahan dasarnya tanah siti ya. Jadi karena di sini adalah sentra, Sitiwinangun itu siti yang dibangun gitu. Jadi menurut menurut prinsip masyarakat sini, desa ini membawahi tanah yang dibangun atau disebut juga Siti Manik. Jadi siti tanah yang dibikin perhiasan. Selain sejarah dari Desa Sitiwinangun, gerabah Sitiwinangun mempunyai ciri khas tersendiri. Memang gerabah Sitiwinangun itu ada sedikit perbedaan dan keunikan juga. Dari keunikannya mungkin dari segi ornamennya ya. Jadi ornamen itu memang gambaran dari dedaunan seperti kangkungan, bayeman itu semuanya diterapkan di gerabah kita sendiri. Nah mungkin dalam keunikan lagi yaitu dalam sistem pembakarannya. Jadi pembakaran itu lebih cepat daripada pembakaran yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Nah mungkin dari dulu itu pernah diteliti oleh Mr. Kawasaki itu yang pernah meneliti pembakaran itu ya pembakaran yang tercepat di dunia karena waktu pembakarannya cuma memerlukan 1 jam. Ya seperti itu adanya ya, memang gerabah Sitiwinangun itu ada sedikit mitosnya, yaitu dari bentuk barang dan cara pembuatan juga ada. Jadi misalkan dalam acara sakral tuh, nah itu biasanya kita pakai alat-alat dari gerabah juga, seperti gosang, buyung, dan mungkin juga kendi atau semacam pedupaan. Itu memang diharuskan seperti itu kalau acara 7 bulan. Dan mungkin dalam pembuatan itu khususnya di bentuk gerabah seperti memolo itu memang harus ada ibaratnya harus ada seserahan atau
menyerahkan sesuatu sebagai mas kawinnya itu, seperti itu kalau dulu. Seperti misalkan dari bentuk itu kan yang dibutuhkan itu seperti papan, terusan namanya juga kain putih dan lain-lain sebagainya. Mungkin juga alat-alat sajinya juga seperti itu, khususnya di Momolo. Dengan mitos yang ada, kini gerabah Sitiwinangun telah mengalami perkembangan dari segi kegunaannya. Dulu konsepnya adalah perajin ngelihat fungsi. Jadi untuk apa dibikin ini, untuk apa dibikin ini, itu lebih ke fungsi. Jadi bukan kayak sekarang deh ya, sekarang itu aksesoris. Nah setelah muncul padasan, itu baru ornamen, dikasih pakaian gitu ya. Dulunya sih nggak polos-polos aja, seperti misalnya pendil, pendaringan itu nggak pakai ornamen. Jadi itu pergeseran. Ya memang benar seperti itu, tapi sebenarnya sih tidak berubah ya. Seperti alat-alat dapur itu masih tetap dipakai, cuman ada sedikit perkembangan, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita ngikut seperti bentuk pendil itu sekarang kan udah, dulunya buat hari-hari segala macam, sekarang buat empal gentong gitu ya, seperti itu. Dahulu, sebuah gerabah hanya dianggap sebagai alat biasa. Namun, dengan inovasi kecil, cara orang melihatnya kini telah berubah. Mereka mulai menggunakannya sebagai ungkapan kreativitas dan gaya hidup. Keunikan gerabah tidak hanya terletak pada fitur atau desainnya, tetapi pada bagaimana penggunaannya menjadi bagian dari identitas mereka. Ya, jadi memang gerabah Sitiwinangun itu sedikit ada keunikan, mungkin juga ada kekuatan ya. Jadi dasarnya itu dari segi motifnya gitu loh. Dari segi motifnya itu memang tradisi orang Sitiwinangun sendiri. Jadi banyakkan daun-daunan ya, yang tidak dimiliki oleh pengrajin-pengrajin yang ada di sana, di wilayah kita. Nah, untuk itu makanya kita seperti kekuatannya dari bentuk gerabahnya itu. Kayak semacam apa ya, kita buat masak itu bisa langsung dari bawah apinya itu bisa, jadi buat masak bisa, kekuatannya seperti itu. Dan yang daerah lain itu belum tentu seperti itu ya. Nah mungkin juga karena juga kekuatan kita itu walaupun dibakar dengan 800 derajat atau 900 derajat tapi bertahan lama ya. Jadi misalkan bertahan lama, misalkan pot kembang itu kan di luar, kena hujan, kena panasnya jadi masalah. Itu bertahun-tahun bisa gitu. Gerabah Sitiwinangun bukan sekadar benda, tetapi juga menjadi warisan budaya. Setiap karyanya menampilkan keunikan budaya lokal, sehingga minat pembeli meningkat, industri gerabah di desa berkembang. Masyarakat belajar menggabungkan tradisi dengan teknologi, menghasilkan karya yang diminati baik di dalam maupun luar negeri. Ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan kebanggaan akan warisan budaya mereka. Perkembangannya kita berawal dari tahun 1998 itu mengalami kejayaan. Bahkan kita waktu kecil itu sering ada turis datang kemari dan anak-anak kecil itu suka sekali kalau ngekor di turis itu sambil berteriak hore hore. Kadang-kadang turis suka memberikan sedikit tip. Bahkan pernah juga Wakil Presiden Soeharto yaitu Bapak Adam Malik pernah datang kemari, dan itu kita mengalami perkembangan cukup pesat sekali. Setiap hari itu kita bisa muat sampai 4-3 truk dan dikirim ke beberapa daerah. Namun pada era tahun 2000-an tak kala banjirnya produk plastik
Jadi semuanya ditiru oleh plastik, piring plastik, gentong plastik. Disitulah para pengrajin mulai mengalami kemerosotan karena semuanya orang berpindah ke plastik. Untuk itu pada era itu juga kira-kira tahun 2004-an itu kita mulai mengumpulkan para pengrajin muda dan kita bertitik berat pada hasil-hasil karya yang memiliki nilai seni. Karena kalau memiliki nilai seni itu sulit sekali untuk ditiru. Yang pertama, alasan pertama adalah gerabah ini adalah warisan leluhur kami dari tahun atau dari abad 12. Di sini sudah ada padukuhan dan ekonominya adalah dari gerabah. Maka kewajiban bagi kami anak cucunya untuk melestarikan itu semuanya. Yang kedua adalah Gerabah Sitiwinangun merupakan daripada pusat sentra gerabah di wilayah barat. Bahkan yang namanya Purwakarta itu adalah merupakan urban dari masyarakat Sitiwinangun yang ada di sana. Dan sekarang berkembang di Purwakarta itu juga sebetulnya berawal dari desa Sitiwinangun. Yang kami khawatirkan adalah Sitiwinangun tetap namanya ada, tetapi pengrajinnya tidak ada. Maka untuk itu kami senantiasa untuk mempertahankan gerabah gitu. Masyarakat terus memproduksi gerabah karena nilai historis, budaya, dan estetika uniknya. Selain itu, hadir teknologi modern yang menggabungkan elemen tradisional dan modern untuk menjangkau pasar lebih luas dan memastikan tradisi tetap hidup. Iya, jadi khususnya kalau corak-corak modern itu sebenarnya basicnya juga dari corak yang lama, Mbak ya. Misalnya satu bidang gambar gerabah itu belegedeg banyak ukiran. Nah, karena orang sekarang mintanya yang simpel, jadi beberapa motif gitu, 1-2 motif saya ambil untuk diterapkan di produk yang saya bikin, sehingga dari produk yang saya bikin itu nggak penuh-penuh banget gitu secara ornamen, jadi hanya cukup 1-2. Dan itu cirinya orang modern itu nggak terlalu ruwet juga sih, bener, dia lebih lebih pengennya simple dan mudah digunakan dan mengandung yang sifatnya ya milenial itu, zaman sekarang itu lebih modern. Itu alasan saya kenapa ornamennya itu disesuaikan juga gitu. Ya, jadi di AP Craft tuh bikin bikin produk yang lebih modern itu karena kita dilemparkan ke pasar yang modern juga gitu, dan banyak peminat-peminat yang memang pada umumnya ya lebih cenderung ke modern. Misalnya kayak kita bikin celengan gitu, banyak kan mereka juga mintanya kayak toko-toko superhero itu, bukan toko-toko yang lama lah, jadi yang sekarang yang lagi booming gitu. Nah, mau nggak mau kita harus nyesuaiin permintaan mereka, jadi arahnya juga desain-desain yang modern. Dan macam-macam juga, seperti saya bikin tableware gitu. Desain gerabah modern diperlukan untuk memenuhi selera pasar yang berubah, menawarkan gaya yang minimalis dan fungsional. Durasi waktu bikin produk, Mbak ya, ini ada 2, Mbak. Kalau untuk yang tanah kasar gitu biasanya lebih cepat, dan tekniknya untuk cetak itu lebih cepat waktunya. Itu bisa makan waktu 1 sampai 2 minggu udah jadi. Kecuali untuk karya-karya yang handmade itu ya itu lebih lama lah, bisa sampai 1 bulan. Selain tanah kasar yang biasa dipakai untuk perajin, kita olah lagi, kita saring lagi lebih halus. Nah, ini prosesnya lebih lama. Nah, kita saring dari bahan yang halus itu, kita bikin dengan teknik yang saya tekunin sekarang, yaitu teknik cor gitu, slip casting. Nanti ada beberapa teman saya yang lagi proses produksinya gitu lewat cor, ada juga yang lewat dengan teknik puter gitu. Nah, masing-masing pembikinannya itu memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Jadi proses pertama itu pengolahan bahan. Pengolahan bahan bisa dibilang cepet lah, sehari 2 hari selesai.
Setelah itu pembikinan produknya, pembikinan pembentukannya melalui cor atau melalui alat puter. Nah itu dibentuk. Pembentukannya cukup cepat juga sih, sehari juga bisa kita bikin body poci misalnya, itu bisa sampai 20. Nah yang agak lama ini di proses pengeringan Mbak, karena kita masih ngandalin cuaca juga sih. Kalau cuacanya lagi terik kayak gini ya bisa cepat 4-5 hari kering. Tapi kalau pas hujan ya bisa 2 kali, bisa sampai seminggu lebih. Kalau basicnya tanah liat sama aja Mbak. Jadi tergantung kita tuh mau dikolaborasi sama tanah yang mana gitu. Kadang-kadang untuk minta warna agak putih kita gabung sama Sukabumi, atau kita campur dengan unsur lain kayak sebagai pemutih misalnya kaolin atau silika. Dalam bahasa keramik itu ada beberapa unsur yang bisa dicampur dengan tanah kita supaya menghasilkan kualitas yang lebih bagus gitu. Kalau di Apik Craft sendiri kan udah menggunakan tungku yang berbahan bakar gas Mbak ya, atau dalam bentuk tungku pembakaran yang di samping saya ini bisa dibilang modern, karena yang pertama kita tim tuh bikin karya tuh macam-macam variasinya Mbak. Ada yang patung, ada yang macam-macam lah, ada yang celengan, ada yang pot gitu. Nah dari bermacam-macam itu ukurannya kan otomatis ketebalannya juga beda-beda gitu. Kalau dibandingkan dengan tradisional kan mereka biasanya bikin tuh dengan ketebalan tuh rata gitu semua barang, kalau kita beda. Jadi kenapa saya pakai tungku yang lebih modern, itu secara akumulasi panasnya lebih merata. Terus yang kedua minimnya menimbulkan polusi gitu Mbak, jadi nggak ada kepulan asap yang mengganggu tetangga lah atau sekitarnya gitu. Pembuatan gerabah tradisional dan modern saling melengkapi untuk menjaga warisan budaya. Pembuatan gerabah secara tradisional melibatkan teknik dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai historis dan estetika yang tinggi. Setiap potongan gerabah tradisional mencerminkan identitas budaya dan memiliki keunikan yang tidak tertandingi. Ya tergantung juga ya, jadi misalkan dari bentuk kita mutar itu biasanya lebih cepat, kayak seperti bentuk-bentuk yang silinder itu kayak seperti mangkok atau piring itu lebih cepat. Tapi kalau juga mungkin kita lebih cepat lagi dengan sistem cetak juga sih, seperti itu. Jadi ya sekitaran 5 menit sampai 10 menit udah jadi ada gitu. Kalau kita pakainya alat putar, tapi kalau cetak itu biasanya lebih daripada 5 menit itu. Dengan teknologi baru, pembuatan gerabah menjadi lebih efisien. Namun, ada juga yang masih mempertahankan metode pembakaran tradisional. Jadi yang masih kita pakai itu memang pembakaran tradisional ya. Itu memang ada keunikan tersendiri. Dan itu tidak mungkin hilang lah, pengennya jangan sampai lepas itu, karena itu suatu tradisi Sitiwinangun sendiri. Jadi pembakaran itu pembakaran yang paling tercepat soalnya. Dari itu sekitar 45 menit sampai 60 menit sudah matang. Pengrajin menggunakan metode pembakaran tradisional dengan tujuan untuk mempertahankan ciri khas asli dari gerabah Sitiwinangun. Perbedaan metode pembakaran yang digunakan, baik tradisional maupun modern, sama-sama menguntungkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan, dan membuka peluang pasar lebih luas lagi. Desa ini tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memastikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya.
Ya sebetulnya kami sendiri bisa kuliah, bisa seperti ini juga orang tua kami adalah pengrajin gerabah gitu. Jadi kalau perekonomian sekarang ya memang di era digital ini ya mesti gerabah ini mesti harus ikuti era digital. Dan itu sangat berpengaruh sekali pada perkembangan ekonomi di pengrajin gerabah itu sendiri. Maka untuk orang-orang yang masih bertahan di gerabah memang mau nggak mau harus ikuti era digital karena itu sangat penting sekali. Dan itu yang sedang kami kembangkan kepada masyarakat di Desa Sitiwinangun itu sendiri, dan itu banyak sekali mempengaruhi daripada peningkatan ekonomi mereka. Dengan melihat perekonomian desa yang berkembang dari hasil membuat gerabah hingga menjadi sumber penghasilan, kini masyarakat desa berinovasi dengan mengadakan workshop tentang pembuatan gerabah. Hal ini menjadi pusat kreativitas dan kolaborasi. Melalui workshop, pengrajin dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai proses pembuatan gerabah dari tanah hingga menjadi sebuah karya yang sudah dibentuk. Tujuannya untuk satu edukasi ya Mbak, edukasi karena Sitiwinangun untuk apa ya, untuk wisata gitu. Itu dari pemerintahnya juga sangat menganjurkan sebaiknya di Sitiwinangun diadakan edukasi wisata gitu. Akhirnya saya juga mempersiapkan gitu bahwa saya juga punya wadah gitu. Apikraf ini siap melayani untuk ya sifatnya workshop atau kunjungan bersifat apalah yang lainnya. Nah, dari situ nanti kita sama-sama tim pendidik, guru itu kerjasama gitu, untuk melakukan sebuah kegiatan yang disebut workshop ini. Desa Sitiwinangun bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang tak ternilai. Di tengah-tengah gemuruh kehidupan desa, ada sebuah seni yang telah menjadi nadi kehidupan bagi masyarakatnya, yaitu pembuatan kerajinan gerabah. Setiap goresan tanah liat adalah sebuah kisah dan jejak sejarah yang dilestarikan sejak dahulu hingga sekarang. Dalam prosesnya, kita tidak hanya menyaksikan keterampilan teknis, tetapi juga keuletan dan semangat yang mengalir dalam setiap langkah masyarakatnya. Jejak langkah para pengrajin merasakan keindahan dan kebermaknaan setiap gerabah yang tercipta. Karena di balik keindahan alamnya, Desa Sitiwinangun menyimpan pesona yang tak terlupakan, yaitu pesona dari tangan-tangan kreatif yang telah membentuk warisan budaya yang abadi.